Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa habibina wa syafiina maulana Muhammad wa ala alihi washabihi wasallim tasliman katsiran bi rahmatika arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Subhanallah. Siapa yang datang di pagi hari ke masjid, nilai membaca Quran, belum nilai sholatnya lagi, belum nilai sembahyangnya lagi, belum nilai langkah kakinya lagi, belum nilai niat di malam hari lagi, belum niat secara berterusan. Kalau ibu itu berniat, ya Allah, selagi saya sehat, selagi saya hidup, saya ingin datang ke masjid sholat subuh setiap hari, itu pun dapat nilai apa yang diniatkannya. Kalau usianya tinggal 10 tahun lagi, contohnya dapat niat 10 tahun, ya Allah, saya masih sehat, masih mampu datang ke rumahmu, ya Allah, saya ingin di hari saya meninggal, saya masih melangkah ke rumahmu. Dapat sama ibu itu niat beribadat sampai ke titik terakhir usianya, detik terakhir. Perlunya niat, ya, niat nak datang ke masjid, terutamanya sholat subuh dan isya, maghrib juga. Kalau zuhur asar mungkin entah sibuk dengan sawah ladang, ya. Tapi yang tiga ini jangan tinggal. Kalau kita sempat baca Quran, satu ayat dibaca nilainya sebuah kendaraan mewah. Subhanallah. Tadi suratul Fajar 30 ayat ditambah dengan surah Al-Alaq 19 ayat, jadi 49, ya. Baik, kita ambil petikan dari suratul Fajar. Allah bersumpah dengan wal fajri, demi waktu fajar. Sekarang lah, ya, sejak sebelum azan sampai sekarang ini waktu fajar namanya. Allah bersumpah dengan waktu ini, mulianya waktu fajar, mulianya orang yang bangun di waktu fajar, mulianya orang yang datang ke rumah Allah di waktu fajar. Jadi begitulah Allah bersumpah. Allah bersumpah dengan waktu duha, Allah bersumpah dengan waktu siang, Allah bersumpah dengan waktu malam, Allah bersumpah dengan masa, waktu, wal asri, demi masa. Allah bersumpah dengan waktu. Kalau anak-anak selalu dengar, kadang-kadang, ya, zaman dulu lah, menggunakan ungkapan orang-orang bangsa lain, the time is money, katanya. Waktu itu uang. Bagi kita tidak. Waktu itu lebih mahal dari uang. The time not is money. More expensive than money. Lebih mahal dari uang. Karena mereka pikirnya uang saja. Hidupnya menjadi gepeng minyak. Maka datang ungkapan the time is money. Kalau kita tidak, waktu lebih mahal daripada uang. Subhanallah. Baiklah, kita nak ambil petikan ayat 14 suratul Fajar sama dengan 14 surah Al-Alaq. 14 ke 14. Nanti pulang ke rumah, buka Quran, lihat ayat 14 surah Al-Fajar. Inna rabbaka labil mirsad. Rabbmu itu melihat engkau di mana berada waktu azan berkumandang. Inna rabbaka labil mirsad. Rabbmu itu jangan diterjemahkan Tuhan, ya. Ini kalau kita mengaji,
Rabb itu bukan Tuhan. Kalau kita terjemahkan Tuhan, kita belajar lagi. Itu untuk pelajaran TK mungkin, atau kelas 1 SD. Kalau kita belajar, Rabb itu dalam tafsir satu kata maknanya lebih 10. Nah, itu perlu belajar. Rabb itu bukan Tuhan. Saya sebut secara ringkas, Rabb itu murabbi, yang mendidik kita, mudabbir, yang mengatur kita, qayyim, yang menjaga kita, muslih, yang memberi kepentingan kemaslahatan kita, malik, pemilik, al-ilah, Tuhan yang disembah. Nah, sudah 6, sudah 5, maknanya banyak lagi. Kadang-kadang anak-anak di sekolah ditanya, apa arti alhamdulillahirabbil alamin? Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Kalau TK bisa, kelas 1 bisa, tapi sudah lama sholat, sudah lama ke masjid, tingkatkanlah makna Rabb itu. Maaf ya. Inna rabbaka labil mirsad. Tuhanmu melihat engkau, apa yang kamu lakukan. Malam hari tidurnya jam berapa, sebelum tidur bikin apa, niatnya tidurnya niat macam mana. Allah memantau, Allah memerhati. Jadi cantik kalau ayat ini dibuat kaligrafi ya, dibuat khat, digantungkan di rumah. Nak, tengok ini nak, inna rabbaka labil mirsad. Allah memantau engkau. Engkau sudah sholat atau belum nak? Sholatnya jam berapa? Sadon pe mengerti iba, selamat hidup. Paham ayat sepotong ini, selamat. Saya diperhatikan Allah. Suami saya dilihat Allah. Istri saya, anak saya, babere saya, menantu saya, cucu saya. Sampaikan pesan ini kepada anak cucu. Nanti meninggallah umpungnya. Teringat sama cucunya. Oh, tonane umpung kuna jolo nih ya. Inna rabbaka labil mirsad. Tuhan memantau engkau, melihat engkau di mana saja engkau berada dan kapan saja, di mana saja dan kapan saja. Taringot madi pompuan, mengalir mapaloi, tu ompungnya nedung terbaring di liang lahat, mengalirlah pahalanya. Nenek itu sudah meninggal, dosanya hidup melalui ajaran yang diajarkannya kepada cucunya ataupun anaknya. Biasanya nenek, kakek sayang sama cucunya. Cucunya kadang-kadang luar biasa sayang sama nenek dan kakeknya. Kadang lebih akrab lagi kepada kakek dan nenek daripada ayah dan ibu, ada kadang-kadang ya. Jadi apa tadi? Ayo kita baca inna rabbaka, coba inna rabbaka labil mirsad. 3 patah kata saja Pak. Inna rabbaka labil mirsad. Kita lihat surah Al-Alaq yang dibacakan kedua, ayat 14. Alam ya'lam bi anna Allah yara. Sama juga. Alam ya'lam. Tidakkah manusia itu ingat, sedar, bi anna Allah yara, Allah melihatnya. Subhanallah. Tadi memantau, memerhatikan, ini melihat. Kita dilihat Allah 24 jam. Siang, malam, petang, dan pagi. Maka alangkah bahagianya orang itu kalau dilihat Allah waktu azan berkumandang, mungkin sudah ada di masjid atau dalam perjalanan ke masjid. Yang penting sempat mendengar azan, sempat menjawab azan.
Tidak sama nilainya orang yang datang ke masjid tidak sempat menjawab azan. Dia saat datang juga, tapi dia masih mungkin di kamar mandi entah di mana. Pas sholat dia hadir. Azan dia tidak sempat dengar, tidak sempat jawab. Itu nilainya tidak sama dengan nilai orang yang ada kesempatan menjawab azan. Azan itu kalau kita dengar dengan baik dan kita berdoa sesudah azan, orang itu layak mendapat syafaat Nabi nanti. Ada orang mengatakan perlu banyak selawat. Iya betul. Tapi kalau selawatnya banyak, waktu azan dia tidak ada, selawatnya itu bermasalah nanti. Bagus berselawat banyak-banyak supaya dapat syafaat Nabi. Tapi dengarlah azan dan jawablah azan. Nabi Muhammad sendiri pernah berlaku sesudah salat subuh, kan sudah sering disebut. Rasulullah bangkit, ditanyanya orang yang tak datang. Salat subuh ya. Nabi Muhammad bangkit. Asyahidun fulan. Si fulan ada nanti enggak? Asyahidun fulan. Adong nangkin sianu. Nina. Sampai Nabi minta. Jadi ayat 14 surah Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, ayatnya apa tadi? Alam ya'lam bi annallaha yara. Banyak lagi ayat lain senada dengan ini Pak ya. Tapi sengaja dipilih tadi suratul Fajar dengan surat Al-Alaq. Kebetulan nomor ayatnya sama, jadi senang mengingatnya. Kalau bisa nanti buka Quran, ajak anak, ada cucu. Ini sekarang kan lagi libur sekolah. Perhatikan ini nak, perhatikan baik-baik. Alam ya'lam bi annallaha yara. Allah melihat engkau kapan saja dan di mana saja. Semua orang. Baik ayahnya, baik ibunya, baik kakeknya, baik neneknya, baik siapa. Allah melihat, Allah memantau, Allah menilai. Bagi orang yang keyakinannya tinggi kepada Allah, Allah menjaganya, Allah membantunya, Allah mensupportnya, Allah menyokongnya, Allah memberinya kekuatan. Kenapa bisa datang ke masjid hari hujan? Allah kasih kekuatan. Bukan saja memantau, bukan melihat, mendukung. Itu makna Rabb tadi. Makna Rabb, dukungan Allah, sokongan Allah. Subhanallah. Allah mengasihinya iman yang maksimal, maka ringan langkahnya datang ke rumah Allah. Ringan perhatiannya, berat perhatiannya. Ringan langkahnya, berat perhatiannya. Yang berat bagi orang, ringan bagi dia. Yang susah bagi orang, senang bagi dia. Yang jauh bagi orang, dekat di hatinya. Orang yang didukung Allah. Itu makna Rabbi tadi ya. Rabbi itu dukungan Allah, perhatian Allah, sokongan Allah. Subhanallah. Jadi kita tuh diawasi, kita dilihat, kita disokong, kita dibantu. Macam mana Allah membantunya? Sudah dibilang tadi, kasihnya iman, kasihnya iman, kasihnya iman. Maka sahabat Nabi zaman dulu kalau jumpa satu sama lain, ada di antara mereka kebiasaan yang mereka lakukan, ta'al bina nu'minu billahi sa'ah katanya. Ayolah kita duduk sejenak beriman kepada Allah. Mereka mungkin membaca sepotong ayat, sepotong hadis, atau membaca zikir untuk mencas iman tadi. Untuk mencas iman. Jadi kalau Allah membantu orang tuh dikasihnya iman. Doa ingin iman kita bertambah, simpel saja Pak ya. Allahumma zidna wa la tanqusna. Allahumma zidna wa la tanqusna.
agar iman kita bertambah, agar ilmu kita meningkat. Allahumma zidna wa la tanqusna. Ini doa Nabi ya. Allahumma zidna wa la tanqusna. Tambahkanlah iman kami ya Allah, tingkatkanlah ilmu kami, jangan kurang, jangan mundur, jangan kendur, jangan luntur. Subhanallah, subhanallah. Bila Allah itu menyokong mereka, imannya meningkat terus, meningkat. Semakin dekat pintu kubur, semakin yakin. Subhanallah, subhanallah. Kalau Allah menyokong orang tuh, kalau Allah mendukungnya, Allah kerahkan malaikat. Nah, kita ini ada malaikat bu ya. Nah, mau tidur datang malaikat, bu tidur katanya, pak tidur kata malaikat. Waktu bangun datang malaikat membangunkan. Bu bangun bu katanya. Sudah jam 3:30, sudah jam 4 bu. Nah, bangun ibu tuh, bangun bapak tuh. Itu malaikat. Dalam hadis dikatakan, kalau kita merasa dapat message dari malaikat, ini message namanya. Tapi kalau bahasa hadisnya ilham atau lammah. Kalau bahasa sekarang message, SMS. Bangun bu katanya. Itu SMS dari malaikat. Yang Allah menyuruh malaikat membawa SMS kepada ibu tuh. Lalu ibu tuh, alhamdulillah. Kalau Allah ingin mendukung orang tuh, didekatkan orang dengan malaikat, dijauhnya dari gangguan setan iblis. Malam hari, di antara kerja iblis, melarang orang bangun awal. Maka dalam hadis dikatakan, ada yang telinganya dikencingi setan, ada yang matanya disemprot supaya susah nak buka mata, ada yang digigitnya, ada yang diselimutkan. Itu maka susah karena Allah tidak mendukungnya. Kita alhamdulillah didukung Allah ya. Jadi itu saja dulu. Nanti lihat ayat 14 surah Al-Fajr. Inna rabbakal bil mirsad. Ayat 14 surah Al-Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Alam ya'lam bi anna Allah yara. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau masih di sini, besok lanjut lagi. Mudah-mudahan masih ya. Jazakumullah khairan. Barakallahu fikum. Inni uhibbukum fillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.